nama saya Rizka Zahara, NIM 23111115. Baiklah, saya akan membuat video keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Sri Afani, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian berbicara. Berbicara merupakan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dan menyampaikan maksud, ide, gagasan, serta perasaan kepada orang lain melalui bahasa lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara diartikan sebagai berkata, bercakap, atau melahirkan pendapat dengan menggunakan perkataan. Tujuan berbicara: 1. Berkomunikasi, menyampaikan pesan agar orang lain dapat memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, yaitu memberitahukan informasi atau fakta kepada pendengar untuk menambah pengetahuan mereka. Yang ketiga, yaitu meyakinkan, mempengaruhi pendengar agar setuju dengan pandangan atau melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang keempat, yaitu menghibur, menghadiri kesenangan atau hiburan melalui cerita lucu atau anekdot. Yang kelima, yaitu menyampaikan emosi, mengekspresikan perasaan seperti kebahagiaan atau kesedihan untuk terhubung secara emosional dengan orang lain. Yang keenam, yaitu merangsang pemikiran, mendorong pendengar untuk berpikir kritis dan berdiskusi tentang suatu topik. Yang ketujuh, yaitu motivasi, memberikan dorongan kepada pendengar untuk mencapai tujuan atau melakukan tindakan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. 1. Faktor internal kecemasan. Rasa takut atau cemas saat berbicara di depan orang banyak dapat menghambat kemampuan kita untuk berbicara dengan baik. Yang kedua, kepercayaan diri. Semakin percaya diri kita, semakin baik kita bisa berbicara. Rasa percaya diri membantu kita menyampaikan pendapat dengan jelas. Yang ketiga, kemampuan bahasa. Penguasaan kosakata dan tata bahasa yang baik sangat penting untuk berbicara dengan lancar. Faktor eksternal, lingkungan keluarga. Keluarga yang sering berbicara dengan mendukung kita dapat membantu meningkatkan keterampilan berbicara. Lingkungan sekolah. Sekolah yang memberikan kesempatan untuk berbicara seperti presentasi atau diskusi dapat membantu kita berlatih. Sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi cara kita berbicara. Misalnya, jika kita sering berbicara dalam bahasa tertentu, kemampuan kita dalam bahasa itu akan meningkat. Faktor persiapan, pengetahuan tentang topik. Jika kita memahami topik yang dibicarakan, kita akan lebih mudah menyampaikan ide-ide kita. Persiapan sebelum berbicara, menyiapkan apa yang ingin kita katakan sebelum berbicara sangat membantu agar penyampaian lebih teratur dan jelas. Syarat-syarat berbicara efektif. Penjelasan, pastikan apa yang kamu katakan jelas dan mudah dimengerti. Gunakan kata-kata yang sederhana. Kesesuaian dengan pendengar. Sesuaikan cara berbicara dengan siapa yang mendengarkan. Pahami siapa mereka agar pesanmu tetap tepat sasaran. Empati, cobalah untuk memahami perasaan orang lain. Ini membantu agar komunikasi berjalan baik dan tidak menyinggung perasaan. Asertif, sampaikan pendapatmu dengan tegas tetapi tetap sopan. Jangan takut untuk berbicara tetapi juga hargai pendapat orang lain. Kejujuran berbicara. Dengan jujur sangat penting untuk membangun kepercayaan. Jangan berbohong atau menyembunyikan informasi. Kemampuan mendengarkan. Dengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka dan membantu kamu memahami lebih baik. Persiapan. Siapkan apa yang ingin kamu katakan sebelum berbicara. Dengan persiapan, kamu akan lebih percaya diri dan bisa menyampaikan pesan dengan baik. Ciri-ciri pembicara yang ideal. Memilih topik yang tepat. Pembicara yang baik dapat memilih topik yang menarik dan relevan untuk pendengar, sehingga dapat menarik perhatian mereka.
menguasai materi. Seorang pembicara harus memahami dan menguasai materi yang akan disampaikan. Ini mencakup mempelajari dan menghayati isi pembicaraan sebelum tampil. Memahami pendengar. Berbicara perlu mengetahui latar belakang pendengar seperti minat pendidik dan kebutuhan mereka agar menyesuaikan cara penyampaian. Mengetahui situasi, memahami kondisi tepat dan waktu berbicara sangat penting. Pembicara harus mengetahui suasana dan peralatan yang ada untuk mendukung presentasi. Tujuan yang jelas. Pembicara harus memiliki tujuan yang jelas untuk setiap pembicara ini, membantu agar menyampaikan pesan menjadi terarah dan fokus. Kemampuan linguistik tinggi. Seorang pembicara ideal harus mampu menggunakan bahasa dengan baik, termasuk memiliki kata-kata dan menyusun kalimat yang tepat agar mudah dipahami. Mampu menjalani kontak dengan pendengar. Pembicara harus dapat berinteraksi dengan pendengar seperti melalui kontak mata dan respon terhadap reaksi mereka untuk menciptakan suasana yang lebih akrab. Penampilan meyakinkan. Penampilan fisik juga berperan penting. Berbicara yang rapi dan percaya diri cenderung lebih diterima oleh pendengar. Manfaatkan alat bantu. Menggunakan alat bantu visual atau audio dapat meningkatkan pemahaman pendengar terhadap materi yang disampaikan. Aspek-aspek dalam berbicara. Kejelasan. Pesan harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami oleh pendengar. Kesesuaian dengan pendengar. Sesuaikan cara berbicara dengan siapa yang mendengar agar perasaan lebih relevan dan mudah diterima. Isi pesan. Materi yang disampaikan harus menarik dan memiliki makna penting bagi pendengar. Teknik penyajian. Gunakan intonasi, ekspresi wajah dengan gerakan tubuh untuk menarik perhatian dan menekankan poin penting. Selanjutnya, konteks. Pertimbangkan situasi dan lingkungan saat berbicara agar pesan sesuai dengan kondisi saat ini. Empati. Pahami perasaan pendengar untuk menciptakan hubungan yang baik dan meningkatkan komunikasi. Interaksi. Ajak pendengar berdialog dengan mengajukan pertanyaan atau meminta umpan balik untuk membuat komunikasi yang lebih hidup. Selanjutnya, konteks. Pertimbangkan situasi dan lingkungan saat berbicara agar pesan sesuai dengan kondisi saat ini. Empati. Pahami perasaan pendengar untuk menciptakan hubungan yang baik dan meningkatkan komunikasi. Interaksi. Ajak pendengar berdialog dengan mengajukan pertanyaan atau meminta umpan balik untuk membuat komunikasi lebih hidup. Mungkin itu saja penjelasan dari saya keterampilan berbicara ya teman-teman. Saya akhiri. Kalau ada kata salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.